Jokowi lapor soal tudingan ijazah palsu ke loket kehilangan, publik salvo, apa yang hilang? Pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini belum melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah Bapak masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Juga penyidik untuk melaporkan. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah sih. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam dapat apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Ada pemeriksaan. Penyidik untuk melakukan digital forensik terhadap Bapak, Pak. Digital forensik mengizinkan digital, Pak. Kalau diperlukan, ya silahkan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Ini masih pidana umum atau Solo, Pak? Ini dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Ramai di berbagai media sosial hari ini postingan, foto maupun cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam, ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Ini tentu tidak bisa dengan serta-merta kita judgement bahwa Pak Jokowi sedang melaporkan kehilangan ijazahnya ya. Karena kalau begitu maka tentu perspektif publik langsung memberikan penilaian bahwa oh sedang membuat yang baru nih gitu, untuk sebagai sebuah alibi dan sebagainya. Tapi coba kita lihat ya. Nah ini tragedi Jokowi, beban Gibran, pelayanan kehilangan. Kehilangan apa nih? Ya tentu angle jelas sangat berpengaruh ya. Angle itu akhirnya mengarahkan publik pada sebuah opini. Tapi selalu dan selalu saja ini mungkin bisa disebut sebagai apa ya? Sebagian orang bilang ini tanda-tanda alam atau mestakung. Semesta mendukung. Ada yang begitu ya. Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya berada di pelayanan kehilangan. Mungkin saja itu maksudnya harusnya bergeser agak ke sebelah kiri, pengaduan masyarakat gitu. Tapi kok duduknya malah pas di bagian atasnya pelayanan kehilangan. Ya mau tidak mau akhirnya opini terus berkembang bahwa ya jurus-jurus sedang dilancarkan untuk membersihkan namanya. Saya pun bingung dulu ya. Jokowi melapornya ke kehilangan, layanan kehilangan, bingung nih. Aduh parah kali ya. Pengakuannya Yakub Hasibuan apa namanya sudah ditunjukkan semua sampai skripsinya. Katanya ada lembar pengesahan dosen pengujinya, kata Yakub Hasibuan, tapi menunjukkan nggak berani. Parah ya. Rakyat kan berhak menuntut. Rakyat loh, dia itu digaji rakyat sampai saat ini masih membawa nama
privasi lah, masih bawa keluarga lah. Ya, kalau nggak ada ya udah bilang aja Joko Widodo, ya. Tetapnya bisa aja nanti seperti katanya Mahfud MD, walaupun nanti terbukti palsu, Joko Widodo tetap nggak bisa dicabut dari apa itu Presiden ke-7 Indonesia. Nggak tahu maksudnya kenapa nggak bisa ya, langsung dihapus semua kebijakannya, kabinetnya nggak pernah ada. Ya harusnya begitu dong, palsu kok gitu ya. Nggak tahu, kalau menurut kalian bagaimana? Tetap dia Presiden ke-7 walaupun ketahuan palsu? Ini bukan AI ya, tapi pelayanan kehilangan. Nah, ini kita lihat saja komentar-komentar netizen ya. Curiga tukang video dan nyebarin ya pihak Prabowo, cepu pihak Prabowo. Ini ya, video ini beneran atau gimana ya? Kok laporannya ke bagian kehilangan, apa ijazahnya hilang? Nah, ini yang perlu dipertanyakan begitu. Tapi dalam beberapa video yang ada begitu kan ya, yang beredar begitu, ada pelayanan kehilangan. Jadi saya kira ini gimana begitu, ada drama-drama apa begitu. Semoga ya kalau memang ini salah coba kita koreksi begitu kan ya. Tapi saya lihat di beberapa laporan itu ya Jokowi duduk di situ begitu. Apakah ini apa namanya diedit lagi atau tidak begitu. Tapi yang jelas ya atau gimana begitu kan ya. Lah ya ke waktu digeruduk sama emak-emak di Solo, Jokowi nunjukin ijazahnya ke wartawan. Mau kehilangan gimana? Ya begitulah ya, tertanam hati ini begitu ya. Ada pelintir beritanya dan narasi hoax. Cenderung ini fitnah ya, laporan hukum. Di narasi laporan kehilangan, herannya masih ada yang ngikutinya. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ada yang menyatakan juga ini kehilangan apa? Ini kehilangan apa begitu. Banyak yang bertanya. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya, andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti, bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang, kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis, kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Kenapa sih tidak ditunjukkan langsung aja bahwa ini ijazahnya asli loh? Kenapa harus lewat jalur pengadilan, lewat jalur penyelidikan, dan nanti juga sampai ke pengadilan? Tentunya pertama tidak ada kewajiban hukum Pak Jokowi ya untuk memperlihatkan itu. Pak, ini mengada-ngada permintaan untuk melihat ijazah ini. Gak apa-apa, kita hormati Pak Yakub, tapi terlalu jauh tadi. Kalau seorang pejabat publik, dia harus mau menunjukkan, dan itu ada diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan bukan termasuk pasal yang dikecualikan di pasal 17. Kalau pasal 17 itu yang kecuali nilai. Oke, kalau nilai transkrip nggak usah, Pak. Kalau KHS, kartu hasil studi, nggak usah. Itu hak pribadi. Rekam medik kesehatan itu jangan, karena itu ada pribadi. Kemarin juga ada kasus selebriti ditulis pernah mengidap apa gitu. Waduh, itu malah nggak boleh. Tapi kalau itu misalnya kartu rencana studi, kalau misalnya itu bukti-bukti KKN, ya harus dibuka. Sebenarnya skripsi, ijazah juga. Jadi memang saya setuju tadi yang disampaikan pada acara Rosi kemarin ya, Prof. Hamid Hamaludin. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan. Lalu kita riset dulu. Kita riset di beberapa tempat. Salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Nah, tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan, kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli teman sekolahnya Pak Jokowi, tidak ada kata-kata SMA 6.
SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Momen kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya baru-baru ini sempat menyita perhatian publik. Bukannya fokus pada substansi laporan terkait tudingan ijazah palsu yang melibatkan nama Jokowi, netizen justru salfok alias salah fokus melihat posisi pelaporan berada di loket bertuliskan, pelayanan kehilangan. Dalam potret yang beredar luas dan diunggah akun X @masbro_back, terlihat Jokowi duduk berdampingan dengan kuasa hukumnya Yakub Hasibuan di meja pelayanan SPKT Polda Metro Jaya yang tertulis jelas, pelayanan kehilangan. Loket pelayanan ini diketahui biasanya digunakan untuk pelaporan kehilangan barang pribadi. Kekira apa yang hilang, kau melaporkannya ke pelayanan kehilangan. Tulis akun tersebut menyertai tangkapan layar dari foto itu seperti suara.com kutip pada Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025. Sontak, komentar demi komentar dari warganet bermunculan, sebagian bernada guton, sebagian lagi mempertanyakan prosedur yang ditempuh. Dia mau buat laporan kehilangan ijazah S1-nya. Nantinya Baset on Surat TSB UGM akan terbitkan ijazah duplikat yang dilengkapi foto dia, tanda tangan basah dosen, dekan dan dosen penguji plus stempel kena foto. Saat ini anak gua pusing cari-cari jenis kertas edisi 85 dan mesin ketik IBM, tulis akun @kal *** menyindir tajam namun jenaka. Tak kalah menggelitik, komentar lain datang dari @pri ***, kelolap kehilangan barang biasa cukup di polsek terdekat TKP. Lanjut kehilangan ijazah ke sekolah, kampusnya bisa legalisir FEC-nya. Tapi kalau kehilangan harga diri mestinya lap kemana ya? Namun tak semua komentar bersifat humoris. Ada pula yang mempertanyakan keabsahan proses tersebut secara administratif. @ds *** menulis, setahu saya SPK layanan umum digeser utek kepentingan gaduh ini, jadi gak sesuai loket SPK-nya. Apa benar berita ini laporan kehilangan @divhumas_polri, @listiosigitp, atau ini gaduh baru lagi?